semuanya, di sini kami akan menjelaskan apa sih moderasi beragama di Indonesia itu. Yang kedua yaitu prinsip dasar moderasi beragama. Yang ketiga yaitu faktor-faktor penunjang moderasi beragama. Yang keempat yaitu faktor-faktor penghambat moderasi beragama. Yang kelima menelusuri pengalaman moderasi beragama di Indonesia. Yang keenam menuju moderasi dalam masyarakat yang beragam. Yang ketujuh mengenal kelompok-kelompok Islam. Yang kedelapan yaitu implementasi keragaman dalam keragaman. Yang kesembilan yaitu membangun persatuan di tengah keberagaman dalam perspektif Islam. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan dan adapun ayat suci Al-Quran yang menjelaskan moderasi beragama tersebut. Moderasi dalam bahasa Arab yaitu wasat atau wasatiyah yang berarti tengah, adil, terpilih, dan pilihan terbaik. Kata moderasi disandingkan dengan kata beragama menjadi moderasi beragama. Maka istilah tersebut berarti merujuk pada kecenderungan untuk meminimalkan kekerasan atau menghindari sifat rasis dalam praktik keagamaan. Yang kedua yaitu istilah ini mengacu pada pandangan dan aspirasi keagamaan sebagai dasar dan prinsip selalu menghindari kebiasaan atau radikalisme dan selalu mencari jalan tengah yang merangkul mengintegrasikan semua aspek kehidupan sosial dan masyarakat di Indonesia. Jika dilihat dari pengertian umum, moderasi beragama artinya mengedepankan keseimbangan individu dalam hal moral, watak, atau keyakinan sebagai suatu ekspresi dari sikap keagamaan dari kelompok tertentu. Perilaku agama yang berdasar pada nilai keseimbangan yang konsisten dan dalam menerima dan memahami kelompok lain yang berbeda. Maka dari itu, moderasi beragama sering diekspresikan dengan cara mengakui keberadaan pihak lain. Perilaku moderasi beragama dipahami sebagai cara pandang sikap dan perilaku untuk selalu berada di tengah, bertindak adil serta tidak ekstrim ke kanan maupun ke kiri. Kemenak 2019. Prinsip dasar moderasi beragama menurut Quraish Shihab terdapat 3 pilar penting dalam moderasi, yaitu prinsip keadilan, keseimbangan, dan toleransi. Yang pertama yaitu prinsip keadilan memiliki posisi yang sangat penting dan utama dalam kaitannya dengan beberapa makna lainnya. Keadilan yang diperintahkan Islam diterangkan oleh Allah supaya dilakukan secara adil, yaitu bersifat tengah-tengah dan seimbang dalam segala aspek kehidupan dengan menunjukkan perilaku ihsan. Adil berarti mewujudkan kesamaan dan keseimbangan di antara hak dan kewajiban. Hak asasi tidak boleh dikurangi karena disebabkan adanya kewajiban tanpa mengusung keadilan nilai-nilai agama. Terasa kering dan tiada bermakna karena keadilan menyentuh hajat hidup orang banyak. Yang kedua yaitu prinsip keseimbangan atau tawazun, yaitu pemahaman dan pengamalan agama secara seimbang yang meliputi semua aspek kehidupan baik duniawi maupun ukhrawi. Tegas dalam menyatakan prinsip yang dapat membedakan antara penyimpanan dan ikhtilaf atau perbedaan. Yang ketiga yaitu prinsip toleransi atau tasamu. Tasamu berarti toleransi dapat diartikulasikan sebagai sikap seimbang yang tidak mengarah pada aspek untuk merekayasa dengan cara mengurangi maupun menambahi. Sikap toleransi lebih mengarah pada kelapangan jiwa dan menghargai setiap keyakinan yang berbeda, serta kesediaan untuk menerima berbagai pandangan dan pendirian yang beraneka ragam meskipun terkadang perbedaan yang muncul tersebut tidak berkesesuaian dengan pandangan masing-masing individu atau kelompok. Faktor-faktor penunjang moderasi beragama. Secara umum, langkah-langkah membangun moderasi beragama yang dilakukan melalui yang pertama yaitu keberadaan yang secara substansi diarahkan dalam pembentukan karakter Islam. Yang kedua yaitu melalui keteladanan para ulama dan umaro yang mengedepankan sikap moderat yang merupakan role model bagi masyarakat, karena membentuk karakter masyarakat itu sendiri harus mencerminkan dari ulama dan umaro. Karena kedua elemen ini secara langsung berhadapan dengan masyarakat serta berbagai aktivitas lainnya. M. Quraish Shihab menyebutkan bahwa langkah-langkah dalam mewujudkan moderasi beragama antara lain: 1. Pemahaman yang benar-benar terhadap teks Al-Quran dan Sunnah dengan memperhatikan muqassidah syariah atau tujuan kehadiran agama supaya penyesuaian penerapan antara Islam yang pasti lagi tidak berubah dengan zaman dan masyarakat terus berubah. Yang kedua yaitu kerjasama dengan semua kalangan umat Islam dalam hal-hal yang disepakati dan bertoleransi dengan perbedaan serta menghimpun antara kesetiaan terhadap sesama mukmin dengan toleransi terhadap non-muslim. Yang ketiga yaitu menghimpun dan mempertemukan Islam dan iman, demikian juga kreativitas materi dan keluhuran spiritual serta kekuatan ekonomi dan kekuatan moral.
Yang keempat yaitu penekanan pada prinsip dan nilai-nilai kemanusiaan dan sosial seperti keadilan syura, kebebasan, bertanggung jawab, dan hak-hak asasi manusia. Yang kelima yaitu mengajak kepada pembaharuan sesuai dengan tuntunan agama serta menuntut dari para ahlinya untuk melakukan ijtihad pada tempatnya. Yang keenam yaitu memberi perhatian yang besar dalam membina persatuan dan kesatuan, bukan perbedaan dan perselisihan, serta pendekatan bukan penjauhan, sambil menampilkan kemudahan dalam fatwa yang dirumuskan serta mengedepankan berita gembira dalam berdakwah. Yang ketujuh yaitu memanfaatkan sebaiknya mungkin semua peninggalan dan pemikiran lama antara logika dan para teolog muslim, kerohanian para sufi, keteladanan para pendahuluan, serta ketelitian para pakar hukum usluddin. Faktor-faktor penghambat moderasi beragama. Menurut Huzaimah Teyanggo 2021, terdapat beberapa faktor penyebab terhambatnya moderasi beragama, yaitu 1. Praktek berlebih-lebihan baik dalam tekstualisme maupun rasionalisme terhadap ajaran agama. 2. Belum maksimalnya integrasi ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan Islam, ukhuwah wataniyah atau persaudaraan kebangsaan, dan ukhuwah insaniyah atau persaudaraan berbasis kemanusiaan. 3. Ketegangan antara pemeluk agama dengan masyarakat adat. 4. Sekularisme, yang berarti pencampur aduan bermacam-macam unsur yang berbeda dari agama sehingga menimbulkan keyakinan baru. Yang kelima, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Yang keenam, sinkretisme. Yang ketujuh, ta'assub atau fanatisme berlebihan. Yang ke-8, disorientasi makna toleransi. Yang ke-9, anomali otoritas keulamaan. Selanjutnya yaitu menelusuri pengalaman moderasi beragama di Indonesia. Umat Islam di Indonesia sudah sejak lama mempraktekkan moderasi beragama dalam kehidupannya. Tradisi ini dimulai sejak proses masuknya Islam di Indonesia yang tidak dilakukan melalui invasi, tetapi dilakukan dengan damai serta menekankan akomodasi dan alkulturasi budaya lokal. Meskipun pada perkembangannya terjadi pembaharuan Islam baik melalui pemikiran maupun praktek keberagamaan, umat Islam terhindar dari pertikaian dan konflik yang berlangsung lama. Moderasi dalam berdakwah dicontohkan juga oleh Wali Songo. Sunan Ampel membangun masjid di Ampel dengan memasukkan ornamen-ornamen yang menunjukkan seni lokal seperti yang tampak masjid. Arsitektur Masjid Menara Kudus juga menggunakan menara serta pancuran atau padusan wudhu yang melambangkan 8 jalan Buddha. Beliau juga melarang menyembelih sapi untuk menghormati pemeluk agama Hindu yang mensucikan sapi. Perayaan Grebek Maulud dan Sekaten diinisiasi oleh Sunan Kalijogo sebagai sarana dakwah. Moderasi beragama dan sikap toleransi ditunjukkan oleh para pendiri negara Indonesia ketika merumuskan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat Pancasila. Terdapat perbedaan pendapat. Sila pertama yang pada awalnya berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya sebagaimana yang disepakati dalam Piagam Jakarta, kemudian dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa untuk menjaga persatuan dan menghormati saudara yang berbeda agama. Wujud moderasi dalam masyarakat yang beragam, munculnya berbagai aliran dalam beragama merupakan fitrah dari Allah dengan tujuan manusia mampu mengambil pelajaran tentang fakta keberagaman dalam keberagaman. Negara Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam. Sebagai cara meningkatkan keyakinan religius masyarakat Islam Indonesia, muncul berbagai aliran dan organisasi masyarakat seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. NU didirikan pada 31 Januari 1926. Tujuan pendirian NU memelihara, melestarikan, mengembangkan, dan mengamalkan ajaran Islam yang berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah. Dan adapun tujuan organisasi Muhammadiyah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah. Mengenal kelompok-kelompok Islam dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 49 yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, karena itu damaikanlah antara keduanya saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Ketegasan syariah Islam memberikan gambaran betapa perhatiannya Islam terhadap permasalahan keberagamaan dalam keberagamaan.
dengan mengutamakan persaudaraan dan perdamaian keharmonisan sesama muslim akan terwujud. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW memberikan beberapa perumpamaan terhadap persaudaraan sesama muslim, antara lain diibaratkan satu tubuh, perumpamaan kaum mukmin dan sikap saling mencintai, mengasihi, dan menyayangi. Seumpama tubuh, jika salah satu anggota tubuh sakit, maka anggota tubuh yang lain akan susah tidur atau merasakan demam. Hadis riwayat Muslim. Al-Quran menguraikan tentang persaudaraan antara sesama muslim dalam pengertian lebih luas dalam penekanan pada istilah perdamaian dan menghindari beberapa masalah yang dapat menimbulkan kesalahpahaman. Quran Surat Al-Hujurat ayat 10-12. Rasulullah memberikan gambaran dampak persaudaraan dalam bentuk menafikan hal-hal buruk. Rasulullah memberi contoh tentang persaudaraan sesama muslim, antara lain bahwa seorang muslim tidak saling menganiaya, tidak menyerahkan kepada musuhnya, tidak saling membenci, tidak saling membelakangi, dan tidak bersaing secara tidak sehat dalam jual beli. Harmonisasi internal umat Islam sedikit mengalami permasalahan yang memicu kontakan aliran muncul sejak wafatnya Rasulullah. Dari persoalan tersebut, sejarah mencatat telah ada beberapa aliran dalam agama Islam, yaitu yang pertama, Qadariyah, merupakan pecahan dari Khawarij. Memiliki pendapat bahwa manusia memiliki kebebasan dalam bertindak, yang berhak menentukan kafir atau mukmin adalah tergantung pada dirinya sendiri. Yang kedua, Jabariyah, merupakan pecahan dari Murji'ah. Manusia tidak mempunyai kebebasan dalam bertindak, semua tingkah laku ditentukan oleh Allah. Aliran Murji'ah merupakan gerakan pemikiran dan politik yang memiliki sikap moderat atau tidak memihak Ali dan Muawiyah. Yang ketiga, Mu'tazilah, merupakan kaum rasionalis di kalangan muslim serta menekankan akal pikiran dalam memahami semua ajaran dan keimanan dalam Islam. Dan Asy'ariyah dan Maturidiyah, pendapatnya dalam posisi antara Qadariyah dan Jabariyah. Sejarah Islam juga mengenal kelompok Sunni atau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kelompok ini muncul sebagai upaya rekonsiliasi untuk menyelesaikan konflik akibat fitnah perang saudara yang terjadi pada awal sejarah Islam. Konflik terjadi ketika kekhalifahan Utsman dan Ali akhirnya bisa diatasi dengan ditegaknya supremasi kekuasaan Muawiyah. Penyebab munculnya perbedaan aliran antara lain adanya pergolakan politik dalam negeri, mengalirnya pemikiran non-muslim akibat proses perubahan kultural dan politik. Munculnya berbagai aliran tersebut juga menjadi cobaan untuk pemahaman keberagamaan umat Islam tentang keberagamaan. Dalam ironisnya, fakta yang dijumpai di kalangan internal umat dalam mensikapi keberagaman adalah menganggap golongannya sendiri yang paling benar dan secara sadar mengkafirkan golongan lain yang berbeda. Bahkan terjadi pembunuhan hanya karena permasalahan perbedaan aliran. Salah satu solusi untuk menjawab persoalan perbedaan internal umat Islam adalah memaknai perbedaan sebagai salah satu motivasi untuk berlomba-lomba dan kebaikan sebagai kontribusi tegaknya nilai-nilai kemanusiaan, sehingga terwujud kerahmatan dan kemaslahatan. Dalam Al-Quran dijelaskan dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 48, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya dan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya. Lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Oke, selanjutnya adalah keragaman dalam keberagaman. Islam sebagai agama yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat mengutamakan perdamaian.
Islam tidak mengenal apa itu kekerasan, sebagaimana Rasulullah pertama kali mengenalkan syariah Islam dengan penuh kasih dan cinta, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang artinya adalah, dan tiadalah kami mengutus Nabi Muhammad SAW kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Kata rahmat diambil dari bahasa Arab yaitu al-rohmah yang bermakna kelembutan hati dan kecenderungan yang menyebabkan pengampunan dan perbuatan yang memberikan kebaikan. Mengacu pada kata rahmat secara etimologis yaitu memberikan acuan pada semua umat manusia, terutama umat muslim, agar dalam bertindak tidak mengedepankan emosi, namun harus dipertimbangkan dengan nalar dan hati. Akibatnya adalah sudah dapat dipastikan akan mendapatkan kerahmatan dalam hidupnya. Rasulullah mengajarkan syiar Islam dengan penuh kerahmatan, memberikan pelajaran kepada umat manusia agar bertindak mampu mensinergikan antara emosi, hati, dan nalar. Dalam agama Islam, kekerasan yang berujung diharmonisasi umat sangat tidak diajarkan dalam Islam. Fenomena terjadinya kekerasan atas nama agama juga dipengaruhi oleh radikalisme agama itu sendiri. Contoh kekerasan terjadi karena adanya motif agama seperti peristiwa WTC 2001, bom Bali 2002, dan bom bunuh diri. Ironisnya, pelaku teror tersebut menjustifikasi sebagai jihad agama, padahal agama Islam tidak mengajarkan kekerasan. Yang terakhir yaitu membangun persatuan di tengah keberagaman dalam perspektif Islam. Islam sangat mendukung dan menjunjung persatuan dan kesatuan. Dalam Islam, dasarnya umat manusia itu sama. Jika timbul perselisihan, maka seluruh umat manusia harus mengikuti dan mengembalikan semua urusan berdasarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Namun faktanya, setelah wafatnya Nabi dan Rasulullah, umat manusia terpecah belah ke dalam beberapa agama, mazhab, dan keyakinan religius. Mencermati berbagai ulasan terkait keberagaman dalam agama Islam, maka langkah konkret yang menyikapi ikhtilafi atau perbedaan intern umat salah satunya yaitu membangun tali silaturahim dengan mengedepankan toleransi umat Islam. Kesimpulan dari topik moderasi agama adalah agama tidak dapat dimoderasi karena telah menjadi sebuah ketetapan Allah, akan tetapi dapat dimoderasikan dengan sikap, pandang, dan praktik agama sesuai hakikat yang berlaku. Kata moderasi agama merujuk pada kecenderungan untuk meminimalkan kekerasan atau menghindari sifat rasis dalam praktik keagamaan. 3 pilar penting dalam moderasi yaitu prinsip keadilan, keseimbangan, dan toleransi. Islam menjadi parameter terbentuknya persatuan dan kesatuan melalui konsep Islam rahmatan lil alamin. Wujud operasional keberagaman dalam keberagaman yaitu dengan mengembangkan tali silaturahim dengan mengedepankan toleransi intern dan antar umat beragama.